Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fillah, azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Setelah kemarin kita telah membahas prinsip yang ke-13, kita lanjutkan prinsip yang ke-14 sekarang. Sebenarnya kemarin beberapa pertemuan yang sebelumnya itu kelewat ya. Harusnya kita prinsip 13 dulu tapi langsung 14. Jadi sekarang 14 lagi ya, enggak apa-apa insyaallah. Al-maq'id rabi' asyar, prinsip yang ke-14. Ikramu ahli ilmi wa tawqiruhum. Seorang penuntut ilmu ketika belajar dimanapun belajarnya, bersama siapapun gurunya, maka dia harus memuliakan orang yang berilmu dan menghormati mereka. Ini adalah perkara yang disyariatkan ya. Seorang menghormati para penuntut ilmu, seorang memuliakan para penuntut ilmu, atau maksudnya ahli ilmu. Katakan di sini inna fadlal ulama 'azimun wa mansibuhum mansabun nasibun jarilun li'annahum aba'ur ruh. Sesungguhnya keutamaan ulama itu sangatlah besar dan kedudukan mereka itu kedudukan yang amat mulia. Jadi ketika tidak kita hormati, tidak kita muliakan, ini merupakan adab yang sangat buruk. Ya. Adab yang sangat jelek. Karena Allah Azza wa Jalla memuliakan mereka. Allah Azza wa Jalla menghormati, memuliakan para ahli ilmu. Kemudian lantas kita enggak punya adab. Ya. Guru kita sedang ngomong, ya kita malah enggak punya adab. Ini ada kayak gini, banyak. Naam. Dikatakan di sini li'annahum aba'ur ruh, karena guru-guru kita adalah bapak dari rohani kita. Fasyaikhu abun li ruh, kama annal walida abun li al-jasad. Maka syekh kita, guru kita itu adalah bapak untuk rohani kita, sebagaimana orang tua kita bapak untuk jasmani kita. Nah. Dan asupan rohani itu lebih dibutuhkan daripada asupan jasmani. Makanya berkata Imam Ahmad ibn Hanbal, nahnu ahwaju ilal ilm akthar atau nahnu bihajatin ila ilm akthar mimman bihajatin ila asyarb wa ta'am atau kama qala, kurang lebih begitu ya. Kita itu lebih membutuhkan ilmu. Kita tuh lebih membutuhkan ilmu agama dibandingkan makan dan minum. Kenapa? Karena kalau makan dan minum itu sehari cukup, kata Imam Ahmad 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang sekali. Adapun ilmu setiap waktunya kita membutuhkan. Kebaikan atau tidak baiknya kita tergantung dengan ilmu. Tergantung dengan hati kita. Baik atau tidak hati kita tergantung dengan ilmu kita, manfaat atau tidak. Nah itu peran yang di situ apa? Yang sangat besar itu ada pada guru kita. Makanya jangan sampai antum tidak memuliakan guru-guru antum. Ya. Ini sangat menyelisihi ketentuan syariat. Fal-i'tirafu bi fadlil muallimin haqqun wajibun, dan mengakui akan keutamaannya para pengajar kita ini adalah perkara yang hak. Maksudnya apa? Perkara yang wajib untuk kita lakukan.
Fastanbata hadzal ma'na min al-Qur'ani Muhammad ibn Ali al-Udfuni atau al-Udfui, dan telah mengambil kesimpulan makna ini Muhammad ibnu Ali al-Udufi atau Udfui di dalam Al-Qur'anul Karim. Faqala, di mana beliau berkata, idza ta'allama al-insanu minal 'alimi wastafada minhu al-fawaida fahuwa lahu 'abdun. Kapan ada seorang yang dia mempelajari suatu ilmu kepada seorang alim, kemudian dia mendapatkan faedah-faedah ilmiah dari seorang alim tersebut, maka dia layaknya budak bagi seorang alim itu. Jadi diibaratkan bahwasanya ketika kita mendapatkan faedah dari guru kita, apapun faedahnya, apapun ilmunya yang kita dapati dari guru kita, maka kita itu bagaikan budaknya. Kita itu bagaikan budaknya guru kita. Yang mana budak itu bagaimana, ya ikhwan fillah? Diapain aja bebas. Ya, disuruh apa aja bebas. Kemudian kalau budak punya uang, kerja, nanti uangnya diambil bebas. Tapi bukan itu maknanya. Bukan itu yang kita maksudkan. Jadi betul-betul itu dia sangat rendah diri dan rendah hati di hadapan siapa? Gurunya. Jangan dia izin nafsi. Jangan dia nafsi, angkuh, sombong. Enggak. Jangan dia tidak menghormati gurunya. Jadi kalau dia telah belajar ilmu dari seorang, maka dia harus betul-betul menghormati orang tersebut layaknya budak sama tuannya. Tidak berani membantah, ketika diperintah nurut. Masya Allah. Allah berfirman, wa in qala Musa li fatah, kata Muhammad ibn Ali, dalilnya adalah di dalam Al-Qur'anul Karim, ketika Musa berkata kepada fatah, budaknya, wa huwa Yusha' ibn Nun, dan dia adalah Yusha' ibn Nun, wa lam yakun mamlukan lah, dan dia bukan budak daripada Musa, wa innama kana mutalmidan lah muttabi'an lahu, hanya saja Yusha ini belajar kepada Musa dan selalu mengikuti Musa, belajar ilmu. Faja'alahu Allah fatahu lidzalik, maka dengan sebab itu Allah menjadikan Yusha sebagai budaknya Musa. Nah, ikhwani fillah, ini harus betul kita perhatikan, harus betul-betul kita jaga perkara ini yang telah hilang di antara para penuntut ilmu zaman sekarang. Kenapa? Karena mereka sulit untuk menghormati gurunya, sulit untuk merendahkan dirinya, sulit untuk melawan egonya. Karena anak zaman sekarang egonya tinggi. Dan ini tidak benar, ini kesalahan, ini kekeliruan. Tidak diberi taufik sama Allah Azza wa Jalla dia. Jadi kesimpulannya dari perkataan istinbat Muhammad ibn Ali Udfui rahimahullah ta'ala, jadi seorang kalau umpamanya telah mengambil faedah dari yang lainnya, maka dia itu jangan pernah lupa dengan gurunya, jangan pernah lupa dengan gurunya, selalu dia ingat-ingat, dan dia itu ingat layaknya budak bagi gurunya. Waqad amara syara' bi ri'ayati haqqil ulama ikraman lahum wa tawqiran wa i'zazan. Dan sesungguhnya syariat Islam telah memerintahkan kepada kita semua untuk menjaga hak-hak para ulama. Sebutkan dalam kitab Adab Talib ma'a Syaikhihi, itu hak para ulama, ikhwan fillah. Itu hak nanti antum belajar kiamat sama para ulama.
itu guru-guru antum yang lainnya. Ikraman lahum, dalam rangka memuliakan mereka, wa tawqiran, menghormati mereka, wa izazan, memuliakan mereka. Jadi gitu ya. Ini syariat yang memerintahkan. Farawa Ahmad fil Musnad an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Naam, diriwayatkan dari Ahmad. Naam, dalam kitab Musnad dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarhamu saghirana wa ya'rif li alimina haqqah." Bukan termasuk dari umatku, bukan termasuk dari golonganku orang yang dia tidak memuliakan yang besar, tidak menyayangi yang kecil, dan tidak mengetahui hak guru-gurunya, hak para ulama. Dikeluarkan Imam Ahmad dengan sanad yang munqati'. Naam. Wa naqala Ibnu Hazm al-ijma' ala tawqir al-ulama wa ikramihim. Bahkan Ibnu Hazm menukilkan adanya ijma', kesepakatan para ulama terhadap menghormati para ulama dan memuliakan ulama. Ini kesepakatan ulama. Ya. فمن الأدب اللازم للشيخ على المتعلم مما يدخل تحت هذا الأصل التواضع له. Dan di antara adab seorang penuntut ilmu yang wajib untuk dia kerjakan ketika dia bersama gurunya, di antara yang masuk dari bab ini juga, dia itu tawadhu' kepada gurunya. Jangan dia merasa dirinya berilmu banyak, memiliki ilmu yang banyak, serba tahu ini itu segala macam. Guru kita lebih tahu. Guru kita itu lebih apa? Lebih memiliki pengalaman dalam ilmu dan semisalnya. Kalau kita ingin bertanya, tafadhol. Kalau kita ingin memberitahu, tafadhol. Kita dengan bentuk yang berbeda, dikemas dengan sharing dan semisalnya. Wal ikbalu alaih, kemudian dia itu apa? Ikbal, mendatangi gurunya. Dia betul-betul orang yang antusias kepada gurunya. Wa adamul iltifat anhu, dan dia tidak tolah-toleh ke sana ke sini ketika dia belajar. Wa mura'atu adabil hadisi ma'ah, dan memperhatikan adab berbicara bersama gurunya. Wa idza hadatsa anhu 'azzamahu min ghairi ghuluwin, kalau berbicara tentang gurunya maka dia itu muliakan gurunya tanpa melampaui batas, sesuai koridor syar'i. Bal yunaziluhu manzilatahu, ya, dia harus memposisikan gurunya sebagaimana posisi gurunya itu. Tidak boleh dia lebih-lebihkan, dan tidak boleh dia juga kurang-kurangi, dia hinakan atau yang semisalnya. Na'udzubillah. Li'alla yashinahu min haitsu arada an yamdahahu wal yashkur ta'limahu wa yad'u lahu. Supaya tidak merusak guru kita, tidak merusak nama baiknya. Min haitsu arada an yamdahahu, ya, di mana dia itu ingin memujinya. Jadi kalau umpamanya kita ingin memuji guru kita, kita ingin mengagungkan guru kita, agungkan guru kita, tapi jangan gulu, biasa saja. Sesuai dari mana posisi dia hakikatnya. Jangan sampai dilebihkan, jangan sampai dirusak. Dan ketika kita gulu itu apa? Nanti malah merusak guru kita. Kita ingin puji segala macam terlalu berlebihan, itu bukan memuji tapi merusak guru kita. Ya, mengotori. Nah, kemudian di antara adab yang seyogianya, yang seyogianya untuk diucapkan, yang seyogianya dilakukan para penuntut ilmu, wal yashkur ta'limah,
dia harus bersyukur, berterima kasih diajarin sama gurunya. Ya ikhwan fillah azakumullah. Sebagaimana kita ulang-ulang, kalau kita ada yang ngasih makanan aja kita apa? Tanpa disuruh pasti terima kasih. Dikasih umpamanya martabak mini 5.000. Masya Allah Ustaz, jazakallah khairan. Masya Allah akhi, jazakallah khairan, syukran, barakallahu fikum. Haji dikasih apa namanya, sari roti, Masya Allah, barakallahu fikum. Dikasih nugget, Masya Allah, barakallahu fikum, jazakallah. Kita pakai disuruh gitu kan. Tapi giliran ilmu yang lebih berharga, jauh nggak ada tandingannya ilmu itu dibandingkan martabak 5.000 satu. Atau martabak yang gede bahkan gitu kan, yang senampan, itu tidak ada harganya dibandingkan ilmu. Maka kita lebih berhak, lebih aula, lebih utama meminta apa namanya, berterima kasih, mengucapkan rasa syukur kepada guru kita. Dan bersyukur itu diantaranya itu kita ucapkan jazakallah khairan, syukran. Nah, kemudian juga ya dia diantaranya nurut kepada gurunya, itu diantara bab bersyukur. Kemudian dia doakan gurunya. Inilah yang jarang ya zaman sekarang. Wala yudhiru al-istighna'a anhu, atau dikatakan di sini wala yudhiril istighna'a, dia tidak boleh menampakkan kepada gurunya bahwasanya dia itu enggak butuh terhadap gurunya, enggak butuh pengajaran gurunya. Dia apa? Ketika belajar ilmu keluar aja, atau mau masuk enggak, ya, atau dia itu selalu telat datangnya, ya. Datangnya acuh tak acuh, itu diantara bentuk apa? Menampakkan dia tuh tidak butuh sama ilmu gurunya. Banyak bentuk-bentuknya, banyak. Khanifillah azakumullah. Seorang ketika tidak butuh sama gurunya, itu banyak bentuk-bentuknya. Di antaranya kayak tadi. Wala yu'dhihi biqaulin aw fi'lin, dan tidak boleh mengganggu gurunya. Seorang tidaklah mengganggu gurunya dengan ucapannya atau perbuatannya. Wal yatalattaf fi tanbihihi ala khata'ihi idza waqa'at minhu zallah. Dan hendaklah dia berlemah lembut di dalam memperingati gurunya atas kesalahannya. Ketika gurunya apa? Ketika guru melakukan perkara kekeliruan, ketika terjatuh kepada perkara tergelinciran dalam masalah agama, maka kita peringatinya dengan lemah lembut, dengan baik, bukan kita apa? Kasar, bukan kita yang lain-lain. Ini murid yang tidak punya adab, ya. Banyak murid kayak gini tidak punya adab. Wa mimma tunasibul isyara ilaihi huna bi ikhtisarin wajizin ma'rifatul wajib izalata zallatil alim atau iza azallatil alim wa huwa sittatu umurin. Dan di antara perkara yang sangat cocok kita berikan isyarat di sini, ya dengan ringkas saja kata Syekh, yaitu adalah kita mengetahui kewajiban kita ketika kita melihat atau berhadapan dengan kesalahan seorang yang berilmu. Nah, ini wajib kita pahami. Ketika ada orang yang berilmu salah atau guru kita salah, bagaimana sikap yang benar? Wa huwa sittat umur, ini ada 6 perkara. Ya, ada 6 perkara di dalam bermuamalah, bersikap ketika kita lihat guru kita salah. Al-awwal, yang pertama, at-tasabbutu fi suduri zillah minhu. Kita harus tasabbut, mengecek kebenarannya, ya. Fi suduri zallah minhu, dari muncul kekeliruannya dari dia atau enggak.
Jadi maksudnya apa? Kita harus betul-betul selektif dulu, kita dicek, kita tasabut bahwasanya ini kekeliruan betul muncul dari guru kita, bukan dari yang lainnya. Itu pertama. Wasana kedua, at-tasabbutu fi kaunihi khata'an. Kalau kita telah tahu betul itu dari guru kita kekeliruannya, maka kita harus tasabut lagi. Kita harus cek dulu, kita pastikan bahwasanya itu betul-betul adalah kesalahan. Wa hadhihi wadhifatul ulama'i rasikhina fayus'aluna anha. Maka ini adalah tugasnya para ulama yang ilmunya kokoh. Silakan tanya kepada mereka. Jangan kita simpulkan sendiri. Ya, jangan kita simpulkan sendiri, jangan kita asumsi sendiri, buat argumen yang enggak jelas asalnya, enggak jelas kekuatannya, pemahamannya. Tidak boleh. Kita tanya sama alim yang lain. Wasalis yang ketiga, tarkut tibaihi fiha. Kalau memang itu betulan kesalahan dari guru kita dan jelas, kita enggak boleh ikuti kesalahannya. Itu kan Ustadz itu kemarin ana lihat dia melakukan kayak gitu. Ini nggak boleh kayak gitu, ikhwan. Ustadz juga manusia, bisa salah. Ya. Antum kalau memang jujur mau belajar ilmu, mau menjadi orang baik, antum bukan ngikutin daripada seluruh yang ada pada ustadz antum. Ikutin yang benar-benar. Itu pun yang didasari dalil. Adapun yang nggak ada dalilnya, jangan ikutin. Apalagi kesalahannya. Nah, kalau nggak mau punya guru yang salah, silakan antum ke goa, nunggu malaikat turun di situ. Ya, kalau nggak setan yang datang antum, ya, gurunya setan, ngajari ilmu laduni. Apa laduni? Hah? Duni. Duni itu apa? Dunia gitu. Ilmu yang enggak ada di dunia. Ilmu yang aneh pokoknya. Kayak Mama Gufron dan psikologi. Lanjut. Rabi' yang keempat. Iltimasul udhri lahu bi ta'wilin sa'ir. Ketika kita tahu itu salah, kita jangan ikuti. Kemudian kita harus mencari-cari udzur dan takwil yang sa'ir, yang wajar. Kita cari. Oh, mungkin kayak gini kali. Oh, mungkin ini. Oh, guru kita melakukan itu mungkin kayak gini. Kita kasih udzur. Kemudian kita kasih takwil yang masih wajar, ya, yang bisa kita terima. Oh, mungkin kayak gini. Oh, mungkin kayak gini. Oh, mungkin gitu, ya khonifillah. Al-khamis yang kelima, badlun nushilahu bilutfin wa sirrin. Kita kalau memang gurunya salah terus, kelihatannya nggak berubah-berubah dari pendapatnya atau bagaimana, dan itu nyata betul udah kita tanya, maka kita nasihati guru kita dengan lemah lembut dan sembunyi-sembunyi, bukan di khalayak ramai lagi ngajar kayak gini, tiba-tiba Ustaz, antum itu keliru loh yang kemarin gini. Antum tuh gimana sih Ustaz? Gini. Antum nggak bisa ini emang Ustaz. Nggak nyadar antum salah. Ya Allah. Kayak yang iya banget gitu ya. Wala bi'anfin wa tashhirin. Jangan kita nasihati guru kita dengan keras dan terang-terangan. Nggak boleh. Jangankan guru kita, ikhwan, teman kita aja kita nggak boleh ya nasihati dengan keras dan terang-terangan. Ya, apalagi guru kita. Dan guru kita juga nggak bakal terima ketika dinasihati keras dan terang-terangan. Ya, jangan guru kita orang aja nih dinasihati keras di depan umum terang-terangan. Antum ini, sama temennya. Terima nggak tuh? Nggak.
Sebentar gitu lagi muridnya apa? Tuh Ustaz udah dinasihati, udah jelas kesalahannya nggak mau terima, sombong amat. Ya nasihatinya salah, ya clear. Jadi harus kita perhatikan ikhwanillah. Azakumullah. Sadis yang keenam, hifdzu janabih fala tuhdaru karamatuhu fi qulubil muslimin. Kita harus jaga reputasi. Ya. Reputasi itu apa reputasi? Martabat. Ya intinya pandangan manusia gitu ya. Jangan sampai ya kita hilangkan wibawanya, martabatnya di hati-hati kaum muslimin. Jangan kita ini si ustaz ini gini loh. Ini gini. Oh ini ngapain belajar sama ustaz itu tuh gini. Jangan. Nanti orang muslim apa? Kaum muslimin mereka mendengar, mereka jadi ragu mengambil ilmu segala macam padahal terkadang tidak benar apa yang diucapkan sama talib itu. Alhamdulillah. Fitnah ya, fatan ini talib fatan namanya. Nah, Allahu a'lam. Jadi kesimpulannya, ketika kita melihat seorang alim itu salah, guru kita itu salah, yang pertama dia cek dulu itu betul nggak kesalahannya muncul dari gurunya. Ketika betul dia cek dulu itu betul-betul kesalahan atau bukan. Nah, kemudian ini tugasnya para ulama, silakan tanya kepada mereka. Berikutnya jangan kita ikuti kesalahannya kalau memang itu betulan setelah kita cek adalah kesalahan. Kemudian berikutnya kita mencari udzur dan takwil yang wajar kepada guru kita. Kenapa melakukan kesalahan itu? Karena guru manusia pasti salah ada. Kemudian kita berusaha untuk nasihati guru kita dengan lemah lembut, sembunyi-sembunyi, jangan dengan cara yang keras dan kasar, juga jangan terang-terangan. Kemudian berikutnya kita jaga reputasi guru kita, jangan sampai kita menghilangkan kemuliaannya, wibawanya di tengah-tengah kaum muslimin. Lanjut dikit lagi. Wa mimma yuhadzaru minhu mimma yattasilu bi tawqiril ulama ma suratuhu at-tawqiru wa ma'aluhu al-ihanatu wa tahqir. Dan di antara perkara yang diperingati juga yang dia masih masuk di dalam bab memuliakan ulama, yang kelihatannya itu merupakan memuliakan ulama, kelihatannya, zahirnya ya, bentuknya. Tapi apa? Ma'aluhu al-ihana wa tahqir. Hakikatnya itu sebenarnya kita menghinakan guru kita dan merendahkan guru kita. Contohnya apa? Kal izdiham alal alim. Dia berkerumunan kepada orang alim. Ya seperti di mana gitu kan? Kerumuni sampai apa? Sampai susah jalan. Sampai bingung bagaimana caranya. Ini sebagian ulama mengatakan apa? Termasuk tahqir, merendahkan. Wa tadbiq alaih, kita nyempit, kita dempet guru kita. Ya. Wa ilja ila a'saris subul, dan kita apa? Menjadikan guru kita dia itu susah jalan, gampang gitu ya, susah untuk berjalan. Karena apa? Ya karena saking dempetnya, saking ininya, saking itunya. Nah ini merupakan perkara yang bukan termasuk adab, tapi kita harus hindari. Nah, jatuhkan fillah azza wa jalla. Tayyib.